ما زلنا في باب صفة الصلاة إلى أن قال ويندب لصبح وظهر طوال مفصل وعصر وعشاء أوساطه ومغرب قصاره إن رضي بطواله وأوساطه مأمومون محصورون وإلا خففا. Dan di antara sunnah-sunnah salat sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah membaca surat ketika melaksanakan salat 5 waktu. Untuk salat subuh dan duhur membaca tiwal mufassal. Surat-surat tiwal mufassal itu dari surat Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Sunnahnya membaca surat-surat tersebut disebut tiwal mufassal karena memang fasal-fasalnya itu panjang. Dikatakan surat-surat yang panjang dari Al-Hujurat sampai Amma. Itu salat subuh sama salat duhur. Wa asar wa isya awsatuhu. Sedangkan salat asar sama salat isya awsat mufassal. Itu dari Amma ila duha. Dari surat Amma Yatasaalun sampai Ad-Duha. Wa maghrib kisaruhu. Sedangkan salat maghrib adalah kisar mufassal, itu dari surat Duha sampai An-Nas. In radiya bitiwalihi wa usatihi makmumun mahsurun. Itu pun kalau seumpama makmumnya itu ridho dengan dipanjangkan salat subuhnya dan duhurnya dengan tiwal mufassal serta asarnya dan isyaknya dengan ausatuhu, mereka itu ridho gitu. Dan mahsur itu terbatas jumlahnya. Kalau nggak terbatas banyak, khafaf, nggak boleh panjang. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Jadi jangan asal moodnya si imam, apa katanya si imam yang moodnya lagi enak mau baca Quran, surat yang panjang, nggak boleh begitu. Nah, bahkan ulama berbeda pendapat di dalam hal apakah ridhonya makmum itu dengan sorry atau dengan qarinah saja, kelihatannya sih ridho gitu, atau dengan nutuk sorry bahwasanya mereka ridho gitu. Ada khilaf di antara ulama sampai segitunya gitu. Jadi artinya karena kan orang itu kan macam-macam, ada yang punya urusan nggak bisa lama-lama, ada yang punya anak bayi, ada yang punya orang sakit yang harus dirawat. Nah, kalau semua sholatnya panjang, mungkin dia tidak mau sholat jamaah dengan dia gitu. Nah, oleh karenanya maka dikaitkan di sini kalau makmumnya itu terbatas dan kalau makmumnya itu ridho. Tapi kalau makmumnya itu tidak terbatas atau tidak ridho, maka nggak boleh. Tidak terbatas itu banyak atau tidak ridho, maka tidak boleh kita membaca sesuai dengan yang disunahkan itu. Memang disunahkan, tapi masih tergantung kepada ridhonya makmum gitu. Nah, oleh karenanya sahabat Nabi itu meriwayatkan hadis terkait dengan sifatnya sholatnya Nabi. Kami tidak pernah melihat sholat yang lebih cepat melebihi sifatnya Nabi, melebihi sifat sholatnya Nabi. Sebagaimana kami tidak pernah melihat sholat yang lainnya yang lebih lama daripada sholatnya Nabi. Jadi Nabi melihat situasi dan kondisi
Kalau Nabi SAW sholat sendirian, maka Nabi panjangkan sholatnya. Tapi kalau Nabi sholat bersama jamaah dan jamaah tidak terbatas, serta tampak dari mereka itu tidak ridho karena banyak anak kecil dan sebagainya misalnya, maka Nabi SAW tidak memanjangkan. Nah, jadi orang harusnya melihat kepada sikon, itu seorang yang bijak itu seperti itu dalam segala hal itu ya, bukan cuma dalam perimaman. Bahkan yang namanya hukum itu selalu mengikuti kepada situasi dan kondisi, nggak harus menetap dalam satu keadaan gitu. Jadi tergantung, bisa jadi begini, bisa jadi begitu, harusnya seperti itu. Jadi kebijakan itu seiring dengan situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu, harusnya seperti itu. Gal wa illa khaffafa, tapi kalau seumpama tidak mahsur, tidak terbatas, banyak sekali, ataupun mereka tidak ridho, khaffafa, maka hendaknya dipercepat sholatnya, jangan diperpanjang gitu. Wali subhil Jum'ah, dan untuk subuh Jumat dikecualikan karena memang warid dari Nabi SAW membaca alif lam mim tanzil wa hal ataka. Karena Nabi SAW setiap subuh di hari Jumat itu membaca dua surat tersebut, yaitu alif lam mim tanzil yang ada surat sajdahnya, wal ata lil insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu selalu membaca dua surat tersebut. Kalau nggak mau baca surat itu, ya surat pengganti. Apa surat penggantinya? Sabbihisma sama halata ke hadisul wasyiyah. Nah, Sabbihisma sebagai ganti daripada alif lam mim tanzil yang ada ayat sajdahnya, sedangkan hal ataka sebagai ganti daripada hal ata. Wali sunnatil maghrib wali sunnati subuh wa raq'atit tawaf wal istikhara qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas. Itu pula khusus untuk sholat sunatul maghrib dan sunatul subuh. Begitu pula raq'atul tawaf dan istikharah membaca surat tertentu, sebagaimana hal itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat tersebut, yaitu membaca qul ya ayyuhal kafirun sama surat al-ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Wa yundabu at-tartilu wa tadabburu, dan sunnah ketika membaca surat itu kita baca dengan tartil. Dibaca dengan tartil artinya baca dengan dilantunkan, bukan dibaca dengan cepat, tapi dilantunkan dengan tajwid, dengan tahsin al-qiraah. Wa tadabbur, dan kita itu merenungkan ayat yang kita baca. Wa tukrahu suratu lil ma'mumi yasma'u qira'atal imam, dan bagi makmum pada saat imam disunahkan membaca surat, maka makmum itu makruh untuk membacanya. Ya, kenapa? Karena tugasnya makmum pada saat itu bukan membaca surat, tapi mendengarkan bacaannya imam harusnya. Sehingga makruh kalau dia mendengar bacanya imam, maka dia makruh untuk membacanya. Fa in kanat sirriyatan aw jahriyatan wa lam yasma' li bu'din, tapi kalau seumpama salatnya sirriyah, salat sirriyah dari salat 5 waktu ada berapa? Ada 2. Jadi salat zuhur sama asar. Aw jahriyatan, atau salat jahriyah yaitu subuh, maghrib dan isya. Walam yasma, tapi dia tidak mendengar suaranya imam, libu'din karena kejauhan misalnya, au somamin karena memang dia tuli misalnya, au lidaudaatin atau karena memang suara gaduh yang ada di sekitaran masjid sehingga dia tidak bisa mendengar dengan benar apa yang dibaca oleh imam. Nah, gimana? Nudibalahu aidan, maka disunahkan dia baca surat juga. Karena maksud daripada imam membaca surat supaya dia tidak terbawa ke dalam khayalan dan hanyutnya pikiran
Begitu pula makmum diperintahkan untuk mendengar suaranya imam supaya juga tidak terbawa kepada hayalan dan kebawa kepada pikiran-pikiran yang terlintas itu. Gitu. Bagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu, dua hal yang kalau kita tidak sibukkan maka dia akan menyibukkan. Apa itu? Hati dan waktu. Jadi kalau hati itu nggak disibukkan maka dia akan menyibukkan kita dengan lintasan-lintasan yang ada saja terlintas, terutama dalam sholat. Yang kedua adalah waktu. Kalau kita tidak mengisi dengan jadwal yang padat, maka dia akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak ada gunanya nanti. Nah, jadi kalau kita mau berguna, waktu yang kita lewati, maka kita harus padatkan dengan jadwal yang mengikat. Baru kita akan berguna dengan waktu tersebut. Tapi kalau kita tidak mengikatnya, maka kita akan mendapatkan waktu itu tidak berguna. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu maka di sini disunahkan bagi imam untuk membaca surat. Jadi alhasil kesimpulannya dalam sholat itu nggak boleh ada diam. Kalau kita sudah membaca apa yang disunahkan, baik itu surat Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, tapi masih ada waktu karena kita sebagai imam, sebagai makmum masih ada waktu. Gimana? Ya tambah lagi. Tapi usahakan dalam keadaan witir. Sudah baca Subhan Rabbil Azim wa bihamdi, Subhan Rabbil Azim wa bihamdi 3 kali, masih ada waktu, tambah lagi 5 kali. Masih ada waktu, tambah lagi 7 kali. Masih ada waktu, tambah lagi 9 kali. Begitu seterusnya. Tambah lagi doa rukuk. Baik. Nah, jadi seperti itu. Masih ada lagi setelah baca doa rukuk, ya sudah, baca lagi, kembali lagi pada tasbihnya dan sebagainya dan seterusnya. Yang penting jangan ada waktu diam, waktu sholat gitu. Kita sibukkan sehingga hati itu tidak terisi dengan lintasan-lintasan yang tidak yang bukan karena Allah. Nah, itu maksudnya, tujuannya itu. Nah, makanya disunahkan hal-hal yang semacam ini supaya menyibukkan kita. Karena hati dan waktu ketika kita tidak menyibukkannya, maka dia akan tersibukkan dengan hal lainnya. Wa kadza law kana yasma'u qira'atal imami wa lam yaf'al 'alal ashah. Begitu pula katanya. Ini wa kadza, kalau sudah ada kadza di kitab Umdah ini berarti ada khilaf di antara ulama. Mungkin di antara Imam Rafi sama Imam Nawawi gitu. Atau di antara ulama yang lainnya. Begitu pula kalau seorang itu mendengar bacaan imam tapi dia tidak mengerti karena itu bahasa Arab, dia nggak mengerti. Lebih baik mana? Dia baca sendiri tapi dia mengerti, atau dia mendengar tapi dia tidak mengerti gitu. Kemudian wa itawilul ula, di antara kesunahan juga rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua itu lebih panjang dari rakaat ketiga. Rakaat ketiga itu lebih panjang daripada rakaat yang keempat. Itu harusnya seperti itu. Ya, sunnahnya Nabi itu seperti itu. Jangan kebalikannya. Rakaat pertama paling cepat, rakaat kedua lebih lambat, rakaat ketiga agak lambat, rakaat terakhir paling lambat. Jangan begitu gitu. Baik. Jadi yang sunnah itu seperti itu. Yang rakaat pertama itu paling panjang, rakaat kedua lebih pendek. Nah, begitulah dalam kebaikan itu seperti itu. Biasanya seperti itu, bukan kebalikannya. Kenapa? Karena kebaikan itu tambah lama tambah membosankan. Tapi sebaliknya, sesuatu yang sifatnya itu melalaikan, tambah lama tambah mengasyikkan. Nah, sehingga kalau yang melalaikan mulai dari yang lebih cepat. Ya. Yang pertama lebih cepat. Ya, lebih lambat. Yang pertama lebih cepat. Yang kedua lebih lambat lagi gitu. Supaya apa? Supaya enggak lama-lama kita. Nah, gitu. Nah, tapi kalau untuk yang kebaikan tidak. Yang lama yang pertama. Kenapa? Yang terakhir itu banyak godaannya. Jadi yang pertama itu lebih lama untuk apa? Karena biasanya cobaan itu yang di awal. Nah, itu biasanya seperti itu. Gal? Masbuqah.
Raka'atani fatadarakuma ba'da salami nudibatis suratu fihima sirran wa yajharul imam wal munfarid fi subuh. Kalau seumpama seorang masbuk dia ketinggalan bersama imamnya, maka kemudian dia kan harus mengganti, harus menambah kan, faham? Karena dia sudah dapat 2 rakaat, tinggal berapa? 2 rakaat lagi kan. Nah, 2 rakaat lagi kan tidak sunnah untuk membaca surat. Nah, sehingga apakah dihitung baca surat? Nah, katanya di sini, fadarokam pada salami nudibat lahu surah fihima sirran, tapi gitu. Dia dong sirran. Tetap disunahkan tapi sirran. Walau fata mal imam fadarakuma pada salam al imam nudibat surah in lam yakun ata bihima biha fihima mal imam wa sirru biha. Walau kana di salatu jahdiyan. Ajib. Nah, jadi kan sunnah biasanya kan ketiga keempat nggak sunnah baca surat kan, kosong nggak daripada surat kan. Tapi kalau seumpama dia itu masbuk 2 rakaat, berarti kan dia harus tambah 2 rakaat lagi kan. Nah, maka dia sunnah membaca surat tapi dalam keadaan sir katanya. Gal wa yajharul imam wal munfaridu fi subuh. Dan ketika salat subuh, maka hendaknya imam atau munfarid dikeraskan suaranya. Bukan dipelankan, dikeraskan suaranya, tapi dengan suara bukan berak-berok begitu, tidak gitu. Sekiranya orang yang dekat itu mendengarnya gitu. Baik itu imam, munfarid ya, atau dia sholat sendirian, itu dibaca dengan suara yang keras. Wal jum'ah, begitu pula salat jum'ah, wal idain, salat idain, wal istisqa, salat istisqa, wa khuzufil qamar, gerhana bulan. Kalau gerhana matahari tidak, gerhana matahari dipelankan suaranya. Wa tarawih, salat tarawih dikeraskan suaranya. Wal ulayain minal maghrib wal isya. Nah, itu salat-salat yang disunahkan rakaat pertama dan kedua dengan suara yang jahar, dikeraskan suaranya. Ada berapa macam salat? Subuh, Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, Khusuful Qamar, Tarawih, kemudian Maghrib, Isya. Wa yusru fil bagi. Selain itu, maka disunahkan untuk memelangkannya. Fa in qada fa'itatal laili wan nahari lailan jahra. Nah, sekarang kalau salat qada, bagaimana kalau sholat qada itu dilaksanakan? Kalau sholat qada itu termasuk sholat qada dari sholat yang kita tinggalkan pada malam ataupun siang, tapi dilaksanakan pada malam hari, sunnah untuk jahar. Jadi tergantung pada waktunya. Waktunya melaksanakan qadanya itu kapan? Kalau waktunya malam, sunnah untuk dikeraskan. Kalau waktunya siang, sunnah untuk dipelankan. Nah ini. Au faitatan nahari wal laili naharon asarra. Atau godoan dari mau sholat malam atau sholat siang. Sholat malam itu pasti maghrib, isya, subuh. Siang, maghrib, duhur sama asar gitu. Tapi dilaksanakan pada waktu siang. Nah, maka hukumnya disunahkan untuk dipelankan suaranya. Illa subuh, kecuali subuh, fa innahu yajaru bi qada'iha mutlaqan. Kecuali subuh katanya, maka disunahkan untuk mengeraskan suaranya mutlak katanya. Mau siang, mau malam tetap dikeraskan suaranya. Ajib. Al-mu'tamad annu la yajaru bi qada'iha. Tapi yang mu'tamad di sini tidak katanya. Mu'tamad telah illa fi waqtil jahr wa huwa min ghurbi syams ila tuluha. Wa la yajaru bi qada'i mutlaqan illa fi salatil id. Lian al-jahr lima sunna fihi fi mahal israr istusiba kama garra Ibn Hajar al-Ramli wal Khatib. Nah di sini yajri ala khilaf al-mu'tamad ya. Ya di sini kan illa subuh. Nah, sebetulnya bukan illa subuh. Walaupun subuh tetap hukumnya kalau dilaksanakan di waktu siang sunnah dipelankan. Nah, tapi di sini yajri ala khilafil mu'tamad ya.
menurut Imam Rafi'i ini illa subuh ya. Tapi menurut Imam Nawawi, Ibn Hajar, Romli, Imam Khatib semuanya tidak, kecuali godok daripada khusuf. Itu salat Id, illa fi salatil Id illa al-jahr lima sunnah fihi fi mahal israr. Kalau godok dari salat Id silakan kapan saja, mau malam mau siang, karena tempatnya salat Id siang gitu. Nah, mau siang mau malam, salat Idnya sendiri siang kan, sunnah untuk dikeraskan suaranya kan, mau malam mau siang tetap aja sunnah suaranya dikeraskan. Allah SWT.